Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah yakni Muwina Sumiati MHIS. Di sini kami akan membahas tentang tokoh filsafat sejarah Islam. Di sini saya akan membahas tentang tokoh filsafat yang bernama Ibnu Rushd, bernama lengkap sebagai Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd, lahir pada tahun 1126 di Cordoba, Spanyol, Al-Andalus, Keamiran Murabitun yang sekarang menjadi Spanyol. Meninggal pada tanggal 11 Desember 1198 yang berkisaran umur 72 sampai 73 tahun. Saya di sini membahas tentang tokoh Muhammad Iqbal, yang mana beliau lahir di Pakistan 9 November tahun 1877. Beliau merupakan seorang agamawan yang soleh, serta seorang penyair dan seorang filsuf yang memiliki ide-ide yang cemerlang, yang menghayati tentang tradisi intelektual Islam maupun tradisi intelektual Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas seorang tokoh yaitu Nasiruddin At-Tusi. Siapa itu Nasiruddin At-Tusi? Yaitu Wajah Nasir ad-Din Abu Ja'far Muhammad. Beliau ini lahir di kota Tus pada tahun 1201 Masehi. Beliau ini seorang sarjana yang ahli dalam ilmu matematika, astronomi dan juga politik. Beliau juga pernah belajar ilmu filsafat di Baghdad. Beliau ini memulai karirnya sebagai ahli astronomi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Mullah Sadrak. Mullah Sadrak dikenal sebagai pemimpin kebangkitan budaya di abad ke-17 Hijriah. Mullah Sadrak menciptakan teosofi transenden yang merupakan jalan baru dalam filsafat Islam. Meskipun Mullah Sadrak bukanlah pendiri Illuminatisin, ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dari aliran filsafat Illumination. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran dari Ibnu Rushd, di mana pemikiran tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama ada filsafat ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd ini berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya. Terus yang kedua ada kebangkitan di akhirat, di mana menurut Ibnu Rushd manusia ini mempunyai kemampuan dan natur yang berbeda dalam menerima kebenaran. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran mengandung arti lahiriah dan arti batiniah. Kemudian yang ketiga ada kenabian dan mukjizat, di mana Allah ini menyampaikan wahyu kepada umat manusia melalui Rasulnya. Dan sebagai bukti bahwa orang itu adalah Rasul Allah, ia harus mempunyai atau memiliki tanda yang berasal darinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanda ini sebagai atau disebut sebagai mukjizat. Kemudian yang keempat ada hukum kausalitas. Kausalitas ini menurut Ibnu Rushd berpendapat bahwa antara sebab dan akibat atau kausalitas terdapat hubungan keniscayaan, pengingkaran, dan adanya sebab yang melahirkan adanya musabab atau akibat merupakan pernyataan yang tidak logis. Di sini saya akan mengemukakan salah satu bukti pemikiran Muhammad Iqbal, yaitu tentang pemikiran filsafat ego. Konsep dasar dari filsafat Muhammad Iqbal yang menjadi penopang keseluruhan pemikiran adalah hakikat ego. Itu di sini saya akan mengemukakan pemikiran Muhammad Iqbal tentang insan kamil, atau bisa dibilang tentang manusia sempurna. Jadi Muhammad Iqbal ini menafsirkan insan kamil yaitu setiap manusia potensial merupakan mikrokosmos. Selain itu, insan yang telah mencapai tingkat kesempurnaan rohani menjadi cerminan dari sifat-sifat Tuhan. Mungkin itu saja contoh dari pemikiran filsafat Muhammad Iqbal. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemikiran seorang tokoh yaitu Nasiruddin At-Tusi. Yang pertama tentang logika. Jadi logika ini adalah suatu seni yang bermanfaat, yang membebaskan pikiran dari satu pihak dan kekacauan di pihak lainnya.
Yang kedua yaitu ada etika atau akhlak. Jadi etika ini mewujudkannya melalui kesediaan untuk berdisiplin dan juga patuh. Yang selanjutnya yaitu ada metafisika. Jadi metafisika ini adalah ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang kelompok-kelompok. Yang selanjutnya itu ada jiwa. Jadi jiwa ini merupakan suatu realitas yang dia ini terbukti sendiri dan tidak memerlukan lagi bukti lainnya. Yang selanjutnya itu ada politik. Jadi Tusi ini memandang dan juga mengaitkannya pemerintahannya itu dengan bernuansa keagamaan. Jadi yang selanjutnya itu ada kenabian. Jadi menetapkan kenabiannya itu dengan kebebasan individu yang tercela berainya kehidupan sosial. Yang selanjutnya itu ada baik dan buruk. Menurut Tusi ini baik datangnya dari Tuhan dan yang buruk itu sebagai kebetulan dalam perjalanan yang baik. Baik, saya akan melanjutkan tentang pemikiran Muhasabah. Kontribusi Muhasabah dalam pergumulan filsafat Islam dibuktikan dengan adanya itu filsafat, pengetahuan atau epistemologi. Muhasabah menetapkan 3 jalan utama mencapai kebenaran atau pengetahuan. Yang kedua ada filsafat ketuhanan, metafisika. Filsafat kedua Muhasabah berkenan dengan metafisika atau ontologi yang membahas proses panjang sesuatu sampai pada tingkat kesatuan mewujud. 3. Esensi dan eksistensi. Ekstasi spiritual datang ke dalam hati secara tak terduga-duga. Yang keempat ada al-harokah al-jauhriyah, gerakan substansial. Pandangan Muhasabah tentang gerakan perubahan dan menjadi yang berkelanjutan tidak sama dengan pandangan sufi yang menyatakan bahwa segala sesuatu binasa dan diciptakan kembali.